Pemirsa, serangan Israel ke Gaza ini semakin melebar. Kelompok Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon ini sudah melancarkan serangan ke basis militer dan juga wilayah Israel. Bahkan Iran mengancam akan menghancurkan Israel jika serangan ke Gaza terus meluas. Terkait dengan konflik Palestina-Israel ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah. Pak Yon, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat Sehat, siang, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Pak Yon, ini mungkin membuat hati bergetar ya melihat Palestina, jalur Gaza yang terus diserang oleh Israel. Sebenarnya sudah lebih dari 3 minggu kejadian ini terjadi, serangan ini terjadi. Betul. Akhirnya dunia pun bergerak. Amerika mengirimkan kapal induknya berbarengan dengan Cina yang mengirim 6 kapal perangnya. Seperti apa sebenarnya? Iya, ini kan sebuah serangan ya yang dilakukan oleh Israel dan dampaknya sangat luas dan itu masif dengan intensitas yang sangat tinggi. Dan korbannya juga tidak bisa dibayangkan ya, bahwa yang disasar itu adalah bukan hanya fasilitas militer begitu ya, tetapi fasilitas-fasilitas umum, kemudian rakyat sipil, anak-anak dan orang tua juga ini menjadi korban. Dan dunia seakan-akan kemudian merasa hopeless ya, untuk bisa bagaimana menyelesaikan dan menekan Israel agar mau berhenti melakukan serangan-serangan yang dilakukan. Nah, ditambah lagi ketika kemudian Amerika dianggap ya melakukan apa yang disebut dengan blind support ya, jadi dukungan yang buta ya, yang tidak memberikan semacam argumentasi yang kuat ya selain hanya mendukung Israel. Nah, ini yang kemudian keresahan yang terjadi secara psikologis tentu rakyat yang ada di daerah sekitar Palestina dan juga di dunia lain merasakan adanya ketidakadilan ya. Dan Palestina itu kan dari dulu dianggap sebagai simbol ketidakadilan yang terus berlangsung. Nah, apabila kemudian serangan-serangan ini yang membabi buta dan tidak ada sama sekali upaya untuk mematuhi international law, maka berpotensi kepada negara-negara di sekitar yang memang memiliki hubungan yang tidak baik dengan Israel dan Amerika untuk melakukan balasan. Nah, yang sudah terjadi kan ada dari Houthi di Yaman, kemudian Lebanon dan juga Suriah dan ancaman dari Iran. Di balik itu saya kira ada proksi yang lain juga yang mensupport ya pergerakan mereka. Oke. Tapi kalau kita lihat kondisinya ini sudah menuju ke 4 minggu loh peristiwa ini sejak 7 Oktober kemarin. Bahkan penyerangan Israel ini sudah masuk ke kamp-kamp pengungsian. Anda melihatnya apa strategi yang mungkin sedang dilancarkan oleh Israel ini? Nah, Israel itu kan di dalam serangan memasuki Gaza itu tidak berani untuk berhadapan langsung ya dengan tentara Gaza yang ada di Gaza karena mereka tidak mengetahui betul medan yang ada. Maka yang dilakukan adalah melakukan clearance, jadi membersihkan semua yang menghalangi, itu baik itu rumah sakit, tempat ibadah, dan juga ya tempat-tempat yang itu dianggapnya menurut perkiraan mereka ya sebagai markas atau persembunyian ya kelompok Hamas, tentara Hamas ya dari sayap militernya. Tapi kan kita tidak pernah mendengar penjelasan adanya penghancuran terhadap markas-markas fasilitas-fasilitas militer yang dimiliki oleh Hamas. Justru yang terjadi adalah penghancuran rumah sakit, tempat ibadah dan lain sebagainya. Artinya bahwa sarana militer Hamas itu di luar jangkauan Israel, sehingga mereka melakukan semacam serangan membabi buta dan itu mendapatkan legitimasi saya kira ya dari negara dan juga kelompok konservatif Yahudi yang menyatakan bahwa diperbolehkan untuk melakukan pengobaman yang itu berpotensi ya untuk menghancurkan korban secara masif ya di rumah sakit, sekolah, apabila kemudian mereka menganggap di dalamnya itu ada musuh ya. Jadi bisa saja satu musuh untuk menghancurkan itu, tapi dia bisa kemudian memporak-porandakan semua. Saya kira ada target juga besar berkaitan dengan keberadaan Gaza yang mereka ingin wipe out ya, yang ingin dibersihkan betul ya. Dan itu saya kira tidak hanya sayap militer tapi hampir seluruh penduduknya itu akan dibersihkan dan ya, ada semacam pembicaraan sebenarnya antara Israel dan Mesir untuk negosiasi
menampung jutaan warga-warga di Gaza itu untuk dipindahkan di suatu tempat di Sinai, sehingga Gaza itu adalah wilayah yang kosong dan itu bisa diduduki. Tapi itu sudah ditolak juga oleh Mesir. Ya, ada tawaran-tawaran yang sebenarnya secara ekonomi menguntungkan, tetapi tentu publik dari Mesir akan memberikan tekanan yang sangat kuat apabila itu dilakukan. Tapi indikasi ke sana kemudian menjadikan kenapa rakyat Gaza tidak mau meninggalkan Gaza itu sendiri walaupun terus-menerus dibombardir, karena mereka tidak menginginkan Nakba yang kedua terjadi dan mereka tidak akan kembali lagi kepada wilayah Gaza. Tapi begini, ketika sudah diserang sekolah, kemudian masjid, tidak hanya masjid, gereja pun diserang, rumah sakit diserang. Ini kan sudah melenceng artinya dari ranah peperangan yang seharusnya dilakukan, sampai pejabat PBB saja mengundurkan diri. Ini dalam bentuk protes karena lembaga tersebut tidak disebut bisa berbuat gagal apa-apa untuk memperjuangkan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ya, itu saya kira perasaan hopeless yang sudah meluas sedemikian rupa sehingga lembaga sekelas PBB juga kemudian merasa tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi ini. Ini juga saya kira berkaitan juga bagaimana informasi itu menyebar Pembatasan informasi di Gaza itu kan sangat dibatasi Bahkan jurnalis-jurnalis kan banyak yang terancam. Kemudian media yang dianggap itu tidak mendukung Israel juga tidak diberikan izin. Nah, pimpinan Israel oposisi Israel kan mengatakan apabila media objektif itu pasti akan menguntungkan Hamas. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kemudian dalam strategi Israel propagandanya harus dihentikan. Dengan tidak adanya berita yang mengabarkan secara nyata apa yang terjadi di Gaza, wajar saja kan ketika Biden mengatakan meragukan tentang informasi yang ada di Gaza karena menganggap bahwa tidak ada informasi yang nyampe kepadanya. Ini kan sebuah miskomunikasi, misinformasi yang luar biasa, sehingga apa yang terjadi sekarang ini terus-menerus kematian demi kematian, dan itu bisa dihitung tiap hari bisa ratusan dan tidak menunjukkan kemungkinan akan berhenti. Nah, ini saya kira persoalan besar. Tapi begini, ketika Amerika menyebutkan tidak mendapatkan informasi tersebut, tapi negara-negara lain yang katakanlah dekat dengan Palestina atau mendukung Palestina mendapatkan informasi tersebut, bukannya ini adalah langkah pembohongan, salah satu langkah yang mungkin dilakukan untuk menutup mata? Ya, ini kan kuatnya propaganda Bahkan kan Biden sempat juga kena serangan hoax ketika di awal dia menyebarkan berita bayi-bayi yang dipenggal kepalanya oleh Hamas dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebuah kebenaran. Tapi setelah itu kan dibantah oleh media yang memang berada di tempat itu. Nah, keterbatasan pemimpin Amerika di dalam hal mendapatkan informasi atau mungkin menutup mata dengan informasi, karena ada juga sebuah peristiwa yang luar biasa ketika salah satu pejabat di State Department yang bertugas untuk penyaluran senjata dan penjualan senjata ke kawasan Timur Tengah kan mengundurkan diri. Artinya bahwa ada sesuatu di balik itu yang secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya lebih baik mundur daripada kemudian terus-menerus bersama peperangan ini memberikan dukungan secara buta terhadap Israel, dan nyatanya itu adalah pelanggaran hak human right yang luar biasa, dan mereka tidak bisa bertahan dalam kondisi itu selain mengundurkan diri. Oke, Pak Yon, jika perang ini terus-menerus meluas, mungkin apa yang bisa terjadi, dan yang kita takutkan ini kan adanya perang dunia ketiga, mungkin bisa dijawab nanti usai jeda. Dialog tentang Gaza masih akan kami lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.